When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika saya masih berusia 27 tahun, saya keluar dari pekerjaan yang sangat menuntut di bidang konsultasi manajemen dan beralih ke pekerjaan yang bahkan lebih menantang, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. Saya beralih profesi menjadi seorang guru matematika kelas 7 di sekolah negeri di kota New York. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. Dan seperti seorang guru pada umumnya, saya membuat kuis dan ujian serta memberikan tugas kepada para siswa. When the work came back, I calculated grades. Setelah tugas yang saya berikan dikumpulkan, saya menilai tugas tersebut. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa tingkat IQ bukanlah satu-satunya faktor yang membedakan antara siswa terpintar dengan siswa yang paling kurang. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Beberapa siswa dengan performa yang sangat baik ternyata tidak memiliki skor IQ yang luar biasa tinggi. Some of my smartest kids weren't doing so well. Beberapa siswa terpintar di kelas yang saya ampu justru tidak menunjukkan hasil tes yang memuaskan. And that got me thinking. Dan hal ini membuat saya berpikir. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. Materi-materi yang perlu dikuasai dalam matematika kelas 7 tentu saja sulit, seperti rasio, bilangan desimal, dan luas bangun jajar genjang. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Walaupun demikian, konsep-konsep tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipahami. Dan saya sangat yakin bahwa setiap siswa saya mampu menguasai materi tersebut apabila mereka belajar dengan tekun dan dalam waktu yang cukup lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, kita memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai siswa dan proses pembelajaran dari perspektif motivasi dan psikologis. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. Dalam dunia pendidikan, alat pengukuran terbaik yang kita tahu adalah IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Namun bagaimana jika kesuksesan di bangku sekolah maupun dalam kehidupan nyata tidak hanya ditentukan oleh kemampuan belajar yang cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. Oleh karena itu, saya berhenti menjadi guru dan melanjutkan studi pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? Saya mulai meneliti anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai latar belakang yang sangat sulit, dan dalam setiap penelitian, pertanyaan yang saya ajukan adalah, siapakah yang berhasil di sini dan bagaimana bisa? My research team and I went to West Point Military Academy. Saya dan tim peneliti melakukan penelitian di Akademi Militer West Point. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Kami berupaya memprediksi taruna mana yang akan bertahan dalam pelatihan militer dan mana yang akan mengundurkan diri. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami juga melakukan penelitian pada kompetisi mengeja nasional untuk memprediksi anak-anak mana yang akan bertahan paling jauh dalam kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods,
asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Kami mengamati guru-guru muda yang bertugas di lingkungan yang sulit. Bertanya mengenai guru seperti apa yang akan tetap mengajar hingga akhir tahun ajaran, dan di antara mereka, siapa yang akan paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa mereka. Partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Kami menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dengan mengajukan pertanyaan mengenai pegawai sales mana yang akan mempertahankan pekerjaannya dan siapa yang akan menghasilkan pendapatan tertinggi. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. Dalam berbagai latar belakang yang sangat berbeda tersebut, terdapat satu karakteristik yang muncul sebagai parameter keberhasilan yang signifikan. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. Karakteristik tersebut bukanlah kecerdasan sosial, bukan penampilan fisik yang menarik, kesehatan jasmani yang baik, ataupun IQ. It was grit. Karakteristik tersebut adalah kegigihan.